Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 8 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi anggomida sinoak sonang dorohani Tuhan. Dan dalam bahasa Indonesia, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, merupakan sesuatu yang menyenangkan ketika di mata Tuhan kita mendapat kasih karunia. Ketika kita menjadi seseorang yang diperhitungkan di mata Tuhan. Kita bayangkan pada zaman Nuh, banyak orang yang melakukan kecemaran yang mendukakan hati Allah. Kemudian dari sekian banyak orang tersebut, ada seorang yang bernama Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika dikatakan mendapat kasih karunia adalah dia menjadi dibenarkan, diperhitungkan kebaikannya di mata Tuhan. Hal-hal apa yang dilakukan oleh Nuh sehingga dia menjadi orang yang dapat kasih karunia? Mungkin itu pertanyaan kita. Dan pada saat ini ada di ayat 9 dalam Keluaran 6 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di mata orang sejamannya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Menjadi benar di mata Allah, bukan di mata orang yang sejamannya itu. Yang pasti kalau orang melihat kebenaran itu adalah berdasarkan relativitas, artinya kalau orang mengatakan itu benar, maka itu benar. Coba kita bayangkan, ada banyak orang yang jahat, tiba-tiba ada orang yang baik, maka yang baik itu tuh akan diperhitungkan sebagai orang yang jahat karena dia menjadi sebagai pengkhianat, memberitahukan kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi kalau dikatakan orang benar di mata Allah, berarti menurut penilaian Allah, dia adalah sebagai orang yang benar. Menurut apa yang dikarakterkan dan diperlihatkan Allah di dalam kebenaran-kebenaran, itulah yang dilakukan oleh Nuh dalam hidupnya. Bukan menjadi bagaimana selera orang di sekitarnya, tapi bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi benar adalah sesuai dengan kehendak Allah, menghidupi firman Allah. Dan kebenaran itu adalah Kristus Yesus, berarti hidup di dalam kehendak Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Bercela artinya ada noda-noda yang menjadikan kita diperhitungkan kesalahannya. Dan Nuh tidak bisa diperhitungkan, tidak bercela, karena dia selalu berbuat baik, berbuat yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga dikatakan apa kehebatan daripada Nuh? Dia adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bergaul dengan sesama kita, pasti kita menyapa dia dengan senyuman. Kita pasti memberikan pertolongan kepada dia ketika membutuhkan. Kemudian kita akan curhat kepadanya ketika hati kita sedang dalam gundah gulana. Kemudian di dalam perjalanan yang kita jalani dalam hidup kita, maka kita akan selalu topang menopang karena kita bergaul dengan baik. Kalau kita bergaul dengan Allah, bagaimana caranya adalah bagaimana menghidupi firman itu, memiliki interaksi yang terus-menerus dengan Allah di dalam segala sikap kehidupan kita. Bergaul dengan Allah, berdoa, bernyanyi, membaca firman, menghidupi firman itu. Kemudian setiap apa yang terjadi, kita mencurahkan sepenuhnya hati kita kepada kehendak Allah. Itulah yang dilakukan orang yang bergaul dengan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, ternyata menjadi orang yang mendapat kasih karunia, orang yang diperhitungkan, yang dibenarkan Allah itu adalah orang yang selalu melakukan kebenaran, orang yang selalu menghilangkan, menjauhkan daripada titik celah dalam hidupnya, dan orang yang bergaul dengan Allah. Ketika kita ingin menjadi orang yang dibenarkan,
orang yang diperhitungkan Allah. Lakukanlah ini dalam hidupmu. Biarlah hidupmu selalu dalam kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri. Kemudian biarlah hidup kita selalu melakukan apa yang baik, bukan yang menyakitkan hati Allah. Dan yang ketiga, bergaullah dengan Allah setiap hari. Biarlah mulai hari-harimu dengan doa, tutup hari-harimu dengan doa. Biarlah firman selalu engkau nyatakan, kita baca, engkau hidupi di dalam segala kehidupanmu. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Biarlah pergaulan kita, apa yang di hati kita, di pikiran kita, kita curahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah lah yang menuntun kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah kehidupan kami adalah yang dibenarkan, menjadi berharga di mata Allah. Biarlah sebagai Nuh seperti Nuh, di mana banyak orang berbuat cemar, namun tetap melakukan kebaikan. Biarlah kehidupan kami selalu mengarah kepada Tuhan, meski banyak orang sudah menyendengkan hati dan telinganya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.